Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima, mata kuliah hukum pidana lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajayani Nuraini SMH, beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Selanjutnya, bentuk terakhir yaitu bentuk kelima, yaitu Medplacehead atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Terdapat pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pelaku. Pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan daripada pelaku. Terdapat pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang berbunyi, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun. Pengecualian terhadap prinsip di atas yaitu pada pasal 333 ayat 4, yang berbunyi merampas kemerdekaan orang, untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Pengecualian kedua yaitu terdapat pada pasal 231 ayat 3, yang berbunyi penyimpanan barang, pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua yaitu pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, terdapat pada pasal 57 ayat 3. Dan yang ketiga yaitu ada dalam pertanggungjawaban pembantu. KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, terdapat pada pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu, ada kritik dari Profesor Mulyatno dan Profesor Umar Seno Adji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Dalam pidana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perbuatan, pertanggungjawaban, dan sanksi. Sanksi dapat berupa sanksi paling lama 15 tahun atau paling lama 20 tahun. Atau bahkan maksimum pidana pokok ini dapat dikurangi 1/3, atau sanksi seumur hidup atau sanksi hukuman mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 71 yang berbunyi, jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Bentuk-bentuk penyertaan. Bentuk 1 yang melakukan, bentuk 2 yang menyuruh melakukan, bentuk 3 yang turut serta melakukan, bentuk 4 yang membujuk atau menggerakkan. Bentuk 1 sampai 4 perbuatannya sama dengan bentuk 1, yaitu melakukan atau pelaku. Dan pertanggungjawabannya pun atau sanksinya pun sama dengan bentuk 1. Sedangkan bentuk 5 yang membantu melakukan itu sama dengan percobaan, yang hukumannya dikurangi 30% atau 1/3. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian review ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.